انتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini menemui Jumat yang kedua di bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan iman Islam sehingga kita masih bisa menghidupkan waktu malam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di tengah-tengah bulan tempat penempaan diri kita, ditambah lagi dengan ujian yang Allah berikan, yaitu wabah COVID-19. Dalam menghadapi hal semuanya tidak lain dan tidak bukan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Banyak mendekatkan diri dalam upaya menghindari satu nafsu dunia. Ramadan itu bulan penuh berkah, tetapi ujiannya juga luar biasa. Dan yang paling luar biasa adalah nafsu dunia. Saat puasa kita mengharap-harap bisa berbuka dengan makanan-makanan yang ada di otak kita di waktu siang hari. Di samping itu juga puasa yang belum kita selesaikan, tapi kita sudah berpikir mendapatkan kemenangan. Berpikir mendapatkan kemenangan sesuatu hal yang wajar, tetapi berpikir bagaimana mengapresiasi kemenangan itulah yang harusnya dipikir ulang kembali. Karena sebetulnya tidak patut orang sudah mulai ribut lebaran, orang sudah mulai ribut pakaian, tapi tidak pernah orang mengeluhkan Ramadannya sepi dengan amal kebaikan. Jarang orang mengeluhkan dirinya jauh mendekatkan diri kepada Allah di hari bulan penuh berkah. Yang selalu dikeluh-keluhkan adalah bagaimana lebaran. Dan hal-hal semuanya tidak luput dari wabah yang saat ini sedang terjadi. Masih saja ada, bahkan masih ramai. Yang ramai membicarakan bagaimana lebaran. Di tengah-tengah banyaknya juga tawaran-tawaran mempersiapkan diri untuk waktu lebaran. Mudah-mudahan hidup di pondok ini kita terhindar semua. Walaupun dalam pikiran kita ada dorongan-dorongan ke sana, tetapi bisa dibentengi dengan bukti ternyata itu mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam yang setiap hari kita
jalankan. Santri harus ingat bahwa apa yang saat ini kita lakukan ini adalah merupakan bagian jihad fi sabilillah, thalabul ilmi. Man kharaja fi thalabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta ya. Karena apa yang kita perjuangkan ini adalah jalan Allah, maka kita tidak usah merasa khawatir terhadap kehidupan kita sendiri. Yang harus kita perhatikan bagaimana niat jalan menuju Allah itu tetap lurus sebagaimana cita-cita kita sendiri. Ingat hadis Rasulullah, ya dunya la tahdini man khadamani. Rasulullah menyampaikan hadis tersebut sampai 3 kali. Ya dunya la tahdini man khadamani. Ya dunya la tahdini man khadamani. Ya dunya la tahdini man khadamani. Apa maksud hadis tersebut? Hadis tersebut ditujukan kepada orang yang sedang berthalabul ilmi. Wahai dunia, kata Allah, jangan kau tutup rizki orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepadaku. Turuti apa yang dimintanya, penuhi apa yang diharap-harapannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun kita masih hidup sebagaimana hidup. Gak ada yang kurang. Di luar sana ribut karena efek dirumahkan, ribut, pendapatannya berkurang, ada yang hilang pekerjaannya, ada yang usahanya tutup, dagang keliling tidak diterima, akhirnya resah. Bagaimana hidup, bagaimana hidup, bagaimana hidup. Kenapa? Karena usahanya itulah menjadi sandaran satu-satunya untuk mempertahankan hidup. Padahal yang memberi hidup itu adalah Allah. Yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mengatur rizkinya juga adalah Allah. Usaha itu adalah kewajiban manusia. Tanpa harus berdagang, tanpa harus bekerja dengan orang lain, yang penting kita mau berusaha memanfaatkan kesehatan kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, maka semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Nah, alhamdulillah sampai hari ini pun kita masih hidup wajar dan sebagaimana mestinya. Bahkan mungkin ada peningkatan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita lebih awal yang biasanya kita awali zikir, menghidupkan waktu malam dengan sholat taubah, sholat hajat, sholat tahajud, kemudian juga
dibarengi dengan hidrolisan setiap jam 2:30 hari ini kita lebih awal dimulai pada 1:30. Kenapa? Karena ini adalah malam Jumat, Sayyidul Ayyam, malam yang terbaik dari malam-malam yang lain. Mudah-mudahan Sayyidul Ayyam ini juga menjadi bagian keberkahan untuk hidup kita semua. Di samping itu juga kita selalu menyadari betul apa yang kita dapatkan itu adalah merupakan rezeki yang Allah berikan. Tetapi rezeki itu tidak langsung dari Allah. Rezeki itu didatangkan oleh Allah melalui hamba-hamba Allah yang soleh, sebagaimana yang selalu kita doakan. Ya Allah, gerakanlah hamba-hambamu yang soleh, yang diberi kelebihan kurnia. Bila engkau berikan rezeki kepada mereka, maka gerakkanlah. Karena memang hanya kepada Allah kita bersandar, bukan kepada siapa-siapa. Sebagai manusia memang tidak boleh meminta jasa, tetapi sebagai manusia harus bisa membalas jasa kebaikan seseorang. Sama, malam kita hidupkan bukan untuk kita sendiri, tetapi karena memang kita punya tanggung jawab. Di tengah-tengah kita belajar, kita pun belajar bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Yaitu kepada mereka yang sudah memberi kebaikan kepada kita. Kebaikan yang mereka berikan itu sebetulnya sesungguhnya adalah kebaikan Allah yang dicurahkan kepada kita semuanya. Kasih sayang Allah dicurahkan pada kita semuanya melalui hamba-hambanya yang soleh. Maka setiap malam kita juga harus berdoa agar kasih sayang yang Allah berikan kepada kita juga diberikan pula kepada mereka yang sudah memberi kebaikan kepada kita. Di tengah-tengah keberkahan Ramadan, hidup kita berkah, mudah-mudahan juga Allah juga memberikan keberkahan kepada mereka yang memberi kebaikan. Di tengah-tengah adanya ujian wabah COVID-19, kita selalu bermunajat, mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita, melindungi kita, dijauhkan dari wabah. Kita juga berharap orang-orang yang memberi kebaikan kepada kita juga diberikan perlindungan kepada Allah. Di tengah ujian kita masih dimudahkan rezekinya, kita juga berharap mereka yang diberikan kebaikan, usahanya tidak berpengaruh dengan adanya ujian COVID-19, tetap berjalan. Inilah maksud tujuan kita selalu menghidupkan waktu malam, yaitu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu mendapatkan perlindungan, termasuk juga keluarga kita yang di rumah. Apapun alasannya, mereka adalah keluarga kita. Maka jangan pernah merasa berat diri untuk menghidupkan waktu malam. Dari segala proses kehidupan yang ada, cuma satu yang kita butuhkan, yaitu bagaimana hidup tenang, hidup adem, nyaman, tidak terlalu banyak sesuatu hal yang membuat kita pusing. Dan itu bisa diperoleh
hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya kebutuhan yang kita miliki, tapi dengan mengingat Allah. Ini yang saya maksudkan kepada anak-anak semuanya dari setiap malam, ya, baik di bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih kita tingkatkan kehidupan malamnya, ya karena memang bulan ini memiliki fadilah yang sangat besar. Bulan ini bulan milik Allah. Segala sesuatunya Allah yang akan membalas. Kita tidak bisa memungkiri, mengingkari, mendurhakai kalau kita memang betul-betul takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah itu bukan dijauhi Allah, justru takut kepada Allah itu kita dekati Allah, agar segala hidup kita dipenuhi oleh Allah. Paham semuanya? Paham semuanya? Nah itu mari kita berpikir, mudah-mudahan zikir ini sampai seterusnya mampu mengubah jati diri kita untuk menjadi manusia yang mampu hidup lebih baik lagi, yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.